Kembali dari dunia abadi, audiobook, novel silat, episode 346. Starteers tidak dapat memahami mengapa Tang Xiu hanya mengajak mereka bertiga dalam perjalanan keluar ini. Berdasarkan pengamatannya terhadap Tang Xiu selama ini, dia selalu berpikir bahwa Tang Xiu adalah seseorang yang takut mati. Jadi dia menghabiskan sejumlah besar kristal abadi dan esensi kristal untuk membeli sejumlah besar dewa emas dan 3 dewa emas sempurna dari arena narapidana. Namun, ada juga situasi khusus lainnya. Tuannya jarang berbicara dengannya dan tampaknya menghindarinya, jika tidak benar-benar menjauhinya. Apakah kita sudah dekat dengan Kastil Agarik? Tiba-tiba, Tang Xiu membuka matanya dan bertanya. Starteers tersadar dari pikirannya dan mengangguk. Ya, kita masih beberapa juta kilometer jauhnya dari Kastil Agarik. Kita akan sampai di sana dalam waktu setengah jam. Apakah Anda ingin mengunjungi Kastil Agarik, Yang Mulia? Ya, aku memang ingin mengunjungi Istana Agarik, kata Tang Xiu. Mungkin ada rejeki nomplok yang tak terduga di sana. Apakah Anda mungkin ingin membeli jamur payung atau jamur beracun? Tanya Starteers. Bab 1326, lidah longgar dapat menyebabkan banyak masalah. Ya, Kastil Agarik diketahui kaya akan jamur beracun. Di antaranya jamur 5 warna dan jamur pelangi adalah yang paling kuat. Jika kebetulan aku bisa membeli 2 jamur beracun ini, aku bisa memurnikan beberapa pil racun yang akan sangat membantu kita mengatasi masalah keselamatan kita. Yang Mulia, Anda juga ahli dalam memurnikan pil racun? Starteers terkejut. Ya, aku memang ahli dalam hal-hal yang bisa melindungi hidupku atau bahkan membunuh musuh, perlu diingat. Tang Xiu tersenyum tipis. Starteers tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya diam-diam. Meskipun memiliki mentalitas yang kuat, dia tetap tidak dapat berkata apa-apa oleh Tang Xiu karena dia belum pernah melihat seseorang yang begitu takut pada kematian. Tidak peduli situasi seperti apapun, orang ini selalu mengutamakan keselamatannya karena takut dia akan terbunuh suatu hari karena kurangnya sarana penyelamatan nyawa. Begitulah orang yang menyebut dirinya Kaisar Surgawi, ya? Starteers akhirnya mendefinisikan Tang Xiu seperti itu dalam hatinya. Di Kastil Agarik, kota itu berbentuk seperti jamur. Kota ini tidak dapat dibandingkan dengan kota-kota besar lain yang pernah dikunjungi Tang Xiu, tetapi ada banyak ras yang tinggal di sini, dan jumlahnya mencapai ratusan juta. Para kultivator yang mengendarai pedang atau para dewa yang mengeluarkan aura mereka yang sangat besar dapat terlihat di sana-sini. Berbagai ras dan makhluk hidup dengan berbagai penampilan sibuk menggunakan segala macam cara. Semakin mereka mendekati Kastil Agarik, semakin sering mereka bertemu dengan para kultivator. Namun, setiap kultivator yang tinggal di dunia abadi memiliki penglihatan yang unik, dan hanya dari barouche emas yang dikendarai oleh kelompok Tang Xiu saja sudah cukup untuk memberitahu mereka bahwa keempat orang ini sangat kuat. Lagi pula, hanya binatang Cloud Piercer yang memancarkan cahaya putih lembut saja yang tampaknya merupakan binatang abadi tingkat atas. Tak lama kemudian, kelompok Tang Xiu hanya berjarak 500 km dari gerbang kota Agarik Castle. Agar tidak menarik perhatian yang tidak perlu, mereka berempat turun dari kereta kuda emas dan Tang Xiu menyimpan kereta dan binatang Cloud Piercer ke dalam artefak Heavenly Abode saat mereka kemudian terbang ke Agarik Castle. Sudah berapa lama sejak terakhir kali aku datang ke sini? Ribuan tahun yang lalu, Tang Xiu memandang ke sekeliling bangunan-bangunan kecil menyerupai jamur di sekitarnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak meratap. Ribuan tahun, ya? Starteers tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya, menatap Tang Xiu dengan pandangan menghina. Dia sama sekali tidak mempercayainya. Bagaimanapun, seorang abadi, tepatnya seorang biasa, hanya dapat hidup selama beberapa ribu tahun, di kota. Sorak-sorai pedagang menjajakan dagangannya tak henti-hentinya memenuhi udara, berbagai macam toko dan kios berusaha sekuat tenaga menarik pembeli dari segala lapisan masyarakat, rumah fantasi. Itu adalah sebuah toko besar di dalam Agarik Castle yang tampak mengesankan hanya dari tampilan luarnya saja. Toko-toko lainnya terlihat memiliki banyak pegawai yang bertindak seperti pemasar, berteriak keras untuk menarik pelanggan ke toko mereka. Namun, Phantasmagoria House hanya memiliki 4 pria besar yang berdiri di luar yang menatap pejalan kaki dengan dingin, seperti penjaga yang sedang berjaga. Ini tempatnya. Tang Xiu dulunya adalah pelanggan tetap di tempat ini, tetapi saat itu belum ada rumah hantu, yang berarti toko ini bukan milik pemain lama di sini. Namun,
Mampu menempati toko sebesar itu di Kastil Agarik menunjukkan bahwa pemilik, keluarga, atau klannya pasti cukup kuat. Setelah masuk, tiba-tiba muncullah hamparan jamur beracun yang tampak berada di tempat yang salah di depan mata mereka. Namun, jika dilihat dari kualitasnya, semuanya hanyalah jamur beracun biasa. Selain semua jamur tersebut, ada juga beberapa produk lain, tetapi kualitasnya biasa saja. Selamat datang di toko kami, para pelanggan yang terhormat. Bolehkah saya tahu apa yang ingin Anda beli? Seorang pramuniaga wanita cantik berpakaian putih menyapa dan bertanya dengan senyum profesional. Saya ingin membeli beberapa jamur beracun, dan kualitasnya minimal harus 5 warna. Jika rumah Phantasmagoria Anda memilikinya dan harganya terjangkau, saya akan membayarnya langsung. Namun, saya akan kecewa jika Anda tidak memilikinya dan akan segera pergi. Jamur 5 warna, dan itu kualitas terendah. Ekspresi pelayan wanita itu berubah dan dia mengamati kelompok Tang Xiu yang beranggotakan 4 orang itu sebentar. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, silakan ikuti saya ke lantai 6. Barang-barang berharga dari rumah Phantasmagoria kami disimpan di lantai 6. Namun, pelindung terhormat mungkin harus mempersiapkan diri secara psikologis karena barang-barang di sana sangat mahal. Itu urusanmu untuk menentukan barang itu mahal atau murah, tapi yang penting bagiku adalah nilai dan harganya." Tang Xiu berkata dengan tenang. "Jika kamu punya beberapa barang bagus di sini, aku akan dengan senang hati membelinya meskipun harus mengeluarkan lebih banyak uang." Pramuniaga berpakaian putih itu tersenyum tipis dan membawa keempat orang itu ke lantai 6. Sebuah aula yang luas tiba-tiba muncul di hadapan semua orang dengan total 108 stand di dalamnya. Masing-masing memajang satu barang. "Hei, Eastberry, aku melihat menara teratai emas Octagames ini terlebih dulu. Aku tidak akan menyerah. Jangan pernah berpikir kau bisa menggunakan kekuatan sekte bela diri luasmu untuk memprovokasiku di sini. Yang terburuk adalah yang terburuk, aku akan membunuhmu dan pergi." Seorang lelaki tua berambut perak panjang dengan tongkat melotot ke arah seorang pria yang dikelilingi oleh 5 orang lainnya dan berteriak dengan tajam. Pemimpin kelima orang itu, seorang pria bertampang kejam dengan hidung bengkok dan mata segitiga menatap tajam ke arah lelaki tua itu dan berkata dengan dingin, Kau bisa mencoba. Para ahli sekte bela diri besar akan tiba di sini sebelum kau bisa membunuhku." Bajingan tua, menara teratai emas Octagames adalah artefak yang hanya bisa dikendalikan sepenuhnya oleh Dewa Emas. Kau hanya Dewa Surgawi, dasar bajingan tua, tapi kau ingin memilikinya? Orang tua itu berteriak dengan marah. "Kenapa aku tidak boleh memilikinya? Dasar brengsek? Aku bisa menggunakannya secara alami saat aku berhasil mencapai tahap abadi emas suatu hari nanti. Tetapi seseorang hanya bisa menemukan menara teratai emas Octagames ini secara kebetulan." Eastberry mengepalkan tangannya dan langsung mencubit token pesan untuk mengirim pesan setelah melihat tatapan mata orang tua itu. Setelah itu, dia dengan bangga berkata, "Kamu boleh bersikap sombong sekarang, tetapi ketika para ahli dari sekteku datang ke sini, kamu pasti akan berlutut dan memohon belas kasihan." Ekspresi lelaki tua itu berubah dan ekspresinya berubah ragu-ragu. Kemudian, dia menoleh ke pelayan toko yang pendiam dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu juga tahu kebiasaan dunia abadi bahwa harta yang dilihat dan disukai banyak orang akan diberikan kepada penawar tertinggi, kan?" Asisten toko itu mengangguk dan berkata, "Benar sekali. Apakah Anda ingin barang itu ditawarkan?" "Benar sekali, aku ingin menawarnya," lelaki tua itu berkata dengan tegas. "Harga menara teratai emas Octagames adalah 2 juta kristal abadi. Aku menawar 2,1 juta untuk itu." Eastberry berteriak dengan marah. "Hei, bajingan tua, beraninya kau memamerkan kekayaanmu padaku? Kau benar-benar ingin disiksa di sini. Aku menawar 3 juta kristal abadi untuk menara teratai emas Octagames ini." Orang tua itu sedikit mengernyit dan mengikuti dengan dingin. 4 juta? Eastberry berteriak. 5 juta? Kerutan di dahi lelaki tua itu semakin dalam. Setelah terdiam cukup lama, dia berkata perlahan. 5,5 juta kristal abadi. Hanya itu yang bisa kuambil. Jika kau bisa menawar lebih tinggi, kau bisa mendapatkan menara teratai emas Octagames ini. Wajah Eastberry berubah hitam. Meskipun dia sangat kaya,
Tetua keluarganya, yang merupakan pejabat senior sekte bela diri luas, biasanya memberinya banyak kristal abadi, tetapi yang dia miliki sekarang hanyalah 6 juta kristal abadi. Jika dia tiba-tiba mengambil begitu banyak kristal abadi, dia akan sangat miskin selama 100 tahun ke depan. Namun, jika dia tidak mendapatkannya, dia akan kehilangan muka di hadapan bajingan tua ini. Dia tidak akan mampu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi selama bertahun-tahun setelah masalah hari ini tersebar. 5,6 juta kristal abadi. Eastbury menggertakkan giginya dan berteriak tajam. Orang tua itu tampak kesal dan menggelengkan kepalanya sebelum berbalik untuk pergi. 6 juta kristal abadi. Di dekatnya, Tang Xiu terkekeh pelan dan segera berjalan ke arah mereka. Lelaki tua yang baru saja akan pergi itu tiba-tiba berubah ekspresi dan segera menahan diri untuk tidak pergi, menatap Tang Xiu dengan wajah terkejut. Tang Xiu melirik asisten toko dan berkata sambil tersenyum. Menghadapi harta karun seperti itu, siapa yang menawar paling tinggi akan mendapatkannya, bukan begitu? Anda benar. Asisten toko itu tersenyum. Tang Xiu kemudian beralih ke Eastbury dan bertanya. Kau ingin terus menawar? Jika tidak, maka artefak menara teratai emas Octagames ini milikku. Jika kau terus menawar, aku akan terus menaikkan tawaranmu juga. Eastbury tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan mengganggunya di tengah jalan. Dia menatap tajam ke arah Tang Xiu dan berteriak dengan marah. Dari mana datangnya kotoran anjing ini? Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk bersaing dengan ayah besar ini? Apakah kamu sudah lelah hidup? Tamparan. Tang Xiu bergerak secepat kilat, menampar wajahnya, dan membuatnya terpental puluhan meter sebelum pria itu jatuh terduduk di lantai. Dia kemudian mencibir dan berkata, berani bersikap begitu sombong di hadapanku? Kau adalah orang pertama yang berani menghinaku dan belum mati. Waspadalah, sialan. Beraninya kau memukul seseorang dari sekte bela diri luas? Kau benar-benar sudah lelah hidup, ya kan? Ahli bumi abadi dari sekte bela diri luas itu meraung marah dan menyerang. Dan 3 orang lainnya di sampingnya juga melepaskan pedang abadi mereka dengan postur siap untuk bertarung habis-habisan. Kau tahu, aku tidak membunuhmu untuk menghormati pemilik toko ini. Tang Xiu mencibir. Tapi karena kau mencari kematian, maka biarkan aku memenuhi keinginanmu. Tepat saat suaranya menghilang, seberkas cahaya ditembakkan dan langsung mengenai keempat orang itu, langsung membunuh mereka tanpa bisa mereka halangi atau hindari. Orang yang mengambil tindakan adalah Battle Peng. Asisten toko ingin menghentikannya, tetapi dia terlambat dan hanya bisa melihat keempat orang itu terbunuh tanpa daya. Dia buru-buru berteriak, "Hei, kamu tidak boleh membunuh siapapun di toko kami." Setelah Battle Peng membunuh keempat orang itu dalam sekejap, dia tidak berhenti bergerak dan dengan cepat memenggal kepala Eastbury dan meninju tubuhnya hingga menjadi bubur. Baru kemudian dia tampak puas dan berkata, "Tuanku sudah memberimu muka dan hanya menampar orang ini. Namun mereka bersikeras mencari kematian mereka sendiri, jadi kami tidak punya pilihan selain bertindak sesuai dengan itu. Kalian?" Asisten toko itu marah sekali. Tang Xiu menatapnya dengan dingin dan berkata dengan nada sombong, "Ada apa? Kita sudah membunuh mereka dan selesai. Apa masalahnya? Hanya semut dan kau mau repot-repot memikirkan hal sepele seperti itu? Rumah hantumu menjalankan bisnis di sini tetapi sering mencampuri urusan orang lain, kau bisa dengan mudah memancing masalah untuk dirimu sendiri. Lebih baik kau diam saja dan berurusan denganku secara langsung." Suara mendesing. Sosok itu berkedip dan langsung muncul di hadapan semua orang secepat kilat. Sosok itu adalah seorang pria dengan aura ilmiah yang halus dan lembut yang sedang memegang kipas dan menggoyangkannya. Dia melirik keempat mayat di lantai dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang baru saja Anda katakan memang ada benarnya, Tuan. Namun, adat istiadat rumah Phantasmagoria kami tidak boleh dilanggar. Kami tidak punya pilihan selain ikut campur kecuali Anda memiliki kekuatan untuk menyingkirkan kami. Aku bisa membunuhmu dalam waktu 2 tarikan napas." Percaya atau tidak, Battle Peng mencibir. Pria parubaya itu juga seorang dewa emas, tetapi raut wajahnya berubah ketika dia merasakan aura yang langsung dilepaskan oleh Battle Peng. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Hanya satu dewa emas mungkin tidak cukup untuk menakuti rumah fantasi." Bab 1327, Informasi Mahal.
Star Tears yang berdiri di samping Tang Xiu hanya melepaskan auranya dalam sekejap, namun pria parubaya itu lumpuh dan tampak ketakutan, sedangkan sikapnya tiba-tiba berubah 180 derajat. Maafkan saya karena menyinggung Anda, senior. Pria parubaya itu merasa sangat gelisah dan tiba-tiba menjadi sangat hormat. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat seorang dewa emas, hanya ada beberapa dewa emas sempurna di domain abadi manapun. Bahkan orang terkuat di Kastil Agari kemungkinan besar hanya pada tahap akhir tahap abadi emas. Star Tears sendiri terlalu malas untuk memedulikan pria ini dan tetap diam sambil berdiri di samping Tang Xiu dengan tenang. Jadi 6 kristal abadi untuk benda ini, ya? Kata Tang Xiu acuh tak acuh. Pria parubaya itu buru-buru berkata. Tidak, hanya 2 juta kristal abadi dan menara teratai emas oktagem ini milikmu. Aku rasa tidak ada yang berani menolak. Lelaki tua berwajah pucat itu buru-buru mengangguk dengan ekspresi malu-malu dan berkata, aku juga tidak berani menolak. Hanya orang seperti senior yang memiliki kualifikasi untuk menggunakan harta karun ini. Tang Xiu tersenyum tipis dan mengeluarkan 2 juta kristal abadi, melemparkannya ke pria parubaya itu, dan berkata, saya butuh jamur beracun berwarna-warni, atau yang terbaik, beberapa jamur 7 warna. Asisten toko Anda membawa saya ke lantai 6 ini, jadi Anda punya beberapa untuk dijual, kan? Toko kami memang punya jamur beracun berwarna-warni, dan kebetulan sekali kami menerima kirimannya 2 hari yang lalu. Namun, saat ini kami tidak punya jamur 7 warna. Jika pelindung terhormat benar-benar membutuhkannya, Anda harus menunggu beberapa saat. Kami telah menghabiskan waktu beberapa tahun untuk merangkainya dan kami seharusnya sudah hampir memanennya. Jadi ketika waktunya tiba, kami akan mengirimkan jamur 7 warna itu ke sini. Berapa lama tepatnya waktu yang dibutuhkan? Tanya Tang Xiu. Sekitar 3 bulan kalau tidak ada kecelakaan, kata pria parubaya itu. Tang Xiu mengangguk dan berkata perlahan. Kalau begitu, jual saja yang 5 warna itu kepadaku terlebih dahulu. Aku akan memberikan 100.000 kristal abadi sebagai deposit terlebih dahulu dan aku akan kembali ke sini untuk membeli yang 7 warna 3 bulan kemudian. Pria parubaya itu ragu-ragu dan berkata, yang mulia, harga jamur 5 warna sudah sangat mahal, sedangkan jamur 7 warna jauh lebih mahal. Apakah Anda benar-benar akan membelinya? Berapa harga 2 jamur payung itu sebenarnya? Tanya Tang Xiu. Yang 5 warna harganya 1 juta kristal abadi, dan yang 7 warna harganya 8 juta kristal abadi. Jawab pria parubaya itu. Tang Xiu kemudian langsung menyerahkan 2 juta kristal abadi kepadanya dan berkata dengan enteng. Kalau begitu aku akan memberimu 1 juta lagi sebagai deposit. Sisa 7 juta akan dibayarkan langsung kepadamu saat aku melihat jamur 7 warna itu. Lagi pula, mengeluarkan sedikit uang tidak ada artinya bagiku. Mata lelaki setengah baya itu berbinar dan dia tersenyum gembira. Tenanglah, pelindung yang terhormat. Aku pasti akan menyimpan jamur 7 warna itu untukmu saat kiriman itu tiba. Tak lama kemudian, Tang Xiu mengambil jamur 5 warna seukuran kepalan tangan itu dan diam-diam merasa senang saat melihatnya. Jamur 5 warna dapat diramu menjadi pil racun yang sangat bagus, tetapi jika ia bisa mendapatkan jamur 7 warna, pil racun yang diramunya kemungkinan besar dapat menyebabkan kerusakan berat pada dewa emas sempurna. Baiklah, ayo berangkat. Tang Xiu kemudian membawa kelompoknya meninggalkan rumah hantu. Tepat saat mereka berjalan sejauh 1 kilometer di jalan yang dipenuhi orang-orang, ekspresi Tang Xiu berubah dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia kemudian menoleh dan berkata, ayo pergi ke kedai teh di depan. Bawa orang itu kepadaku, aku akan menunggu. Battle Pain mengangguk sedikit dan berlari ke arah lelaki tua yang sedang menguntit mereka. Beberapa menit kemudian, ketika teh harum dari kedai teh baru saja diantarkan ke Tang Xiu, lelaki tua penguntit itu melangkah masuk ke kedai teh. Dia ragu-ragu sejenak dan menatap Tang Xiu dengan waspada. Kamu bisa bicara sekarang. Tang Xiu menyeruput teh harum itu dan menatap lelaki tua itu. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Bolehkah saya bertanya apakah senior memiliki 1 juta esensi kristal? Tang Xiu mengerutkan kening dan berkata. 1 juta esensi kristal hanyalah sejumlah kecil uang yang dapat saya ambil kapan saja. Mengapa Anda bertanya? Orang tua itu tampak senang dan bertanya lagi. Aku ingin tahu apakah senior pernah mendengar tentang token pengejaran jiwa?
Raut wajah Tang Xiu berubah dan dia mengangguk. Token pengejaran jiwa berasal dari jiwa tertinggi pertempuran, dan hanya ada 9 di antaranya yang beredar di dunia abadi. 6 di antaranya telah muncul, dan setiap orang yang pernah memegangnya dapat mengajukan permintaan kepada jiwa tertinggi pertempuran, di mana dia kemudian bertindak untuk memenuhi permintaan orang tersebut terlepas dari apapun itu. Anda keliru dalam hal ini, kata lelaki tua itu. Token pengejaran jiwa ketujuh sebenarnya muncul sekitar 260 tahun yang lalu. Setelah Battle Soul Supreme menerima token pengejaran jiwa, ia mengejar Chromatic Serpent Supreme selama 1 abad sebelum akhirnya membunuhnya di suatu reruntuhan yang sunyi. Jadi masih ada 2 token pengejaran jiwa yang tersisa. Tang Xiu menyipitkan matanya dan bertanya dengan samar. Apakah kamu kebetulan memiliki token pengejaran jiwa? Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak punya token pengejar jiwa, tetapi aku punya informasi tentangnya. Jika senior bersedia membayarku 1 juta esensi kristal, aku bisa memberitahumu tentangnya. Aku menjamin keandalan informasi ini dan fakta bahwa itu tidak sulit diperoleh. Namun, ada satu hal yang ingin ku ketahui. Sudah berapa kali kau menjual informasi tentang token pengejaran jiwa ini? Tanya Tang Xiu ringan. Tidak, aku belum menjual informasi itu kepada siapapun. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Kau yang pertama? Tang Xiu mengangguk. Baiklah, jika informasimu benar, aku bisa memberimu 1 juta esensi kristal. Namun, izinkan aku memberitahumu dengan terus terang sekarang. Aku hanya bisa memberimu 500.000 esensi kristal sekarang dan aku akan membayarmu 500.000 sisanya saat aku mendapatkan Soul Pursuit Token. Tidak masalah. Orang tua itu tampak bersemangat dan menyampaikan suaranya. Token pengejaran jiwa sekarang diabadikan di sekte bela diri luas dan dijaga oleh leluhurnya. Satu-satunya dewa emas sempurna di sana, bersama dengan 18 dewa emas. Bagaimana kau tahu itu? Tanya Tang Xiu sambil mengerutkan kening. Tatapan kebencian terpancar di mata lelaki tua itu. Ia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras. Putri Wakil Master Sekte Fast Martial Sect adalah wanita yang kucintai. Namun karena aku tidak memiliki latar belakang dan bakat dalam kultivasi, akhirnya aku dipukuli dan ia meninggal karena tekanan sektenya sendiri. Aku membenci diriku sendiri karena tidak memiliki kemampuan. Kalau tidak, aku akan membunuh seluruh sekte Fast Martial sendiri. Tang Xiu mengangguk dan berkata, maaf jika ini membuatmu mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan. Ambillah 0,5 juta esensi kristal ini. Aku akan menghubungimu secara pribadi saat aku mendapatkan Soul Pursuit Token dan memberimu sisanya. Namun jika kau menipuku, aku berjanji kau akan terus dikejar kemanapun kau bersembunyi di domain abadi. Orang tua itu menerima 0,5 juta esensi kristal dan berkata dengan tegas. Jika senior tidak percaya padaku, kamu dapat memberikan segel padaku terlebih dahulu. Aku tahu bahwa banyak pembangkit tenaga listrik papan atas dapat memberikan segel pelacakan seperti itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tang Xiu tersenyum tipis dan menghampiri lelaki tua itu. Ia menepuk bahu lelaki tua itu dengan lembut dan setelah meminta token pesannya, ia pun berbalik dan pergi. Dia sudah memberikan segel padaku. Ekspresi lelaki tua itu berubah dan melihat Tang Xiu pergi. Namun, ekspresinya rumit karena dia tidak menyadari bagaimana Tang Xiu membentuk dan menempelkan segel itu padanya, di luar kastil Agarik. Mata Tang Xiu berbinar-binar. Dia tidak berencana untuk segera pergi ke sekte bela diri luas. Lagi pula, ada dewa emas sempurna yang menjaga benteng di sana, berdengung. Setelah mengaktifkan token pesan, Tang Xiu memimpin kelompok Battle Peng yang terdiri dari 3 orang untuk melanjutkan perjalanannya. Domain abadi naga suci. Wilayah ini pastinya dapat menduduki peringkat 10 besar di antara semua domain abadi besar di dunia abadi. Dewa emas dapat terlihat di mana-mana di wilayah ini, dan seseorang dapat sering bertemu dengan dewa emas sempurna. Bahkan beberapa dewa tertinggi muncul di wilayah ini sesekali. Markas besar arena narapidana didirikan di Sacred Dragon Domain Abadi, dan bahkan telah menjadi kota tersendiri yang diberi nama Prison Cell City. Area selatan Prison Cell City. Di sebuah halaman yang bobrok, Ols Chamore berbaring di kursi dek, dengan nyaman cegukan dan menyenandungkan beberapa lagu.
sementara seekor serigala bertanduk berjongkok dan meringkuk di kakinya dengan ekspresi lesu. Ding, ding. Lonceng perak di pintu tiba-tiba berbunyi dan seorang gadis remaja dengan kuncir kuda muncul di halaman seperti embusan angin dan berteriak dengan wajah tersenyum. Hai, kakek Scamore, Anda kedatangan tamu. Scamore tua memutar matanya dan bersenandung. Kau tahu kan? Benda tua ini baru saja membunuh beberapa anak kucing dan anak anjing beberapa hari yang lalu. Tulang-tulangku yang sudah tua sudah terlalu lelah bekerja. Seluruh tubuhku sekarang terasa sakit. Katakan saja pada ibumu untuk menerima tamu, ya? Ya ampun, aku sudah terlalu tua dan sangat kesal sekarang. Beberapa tugas saja sudah cukup untuk membuat punggungku sakit dan kakiku kram. Gadis itu muncul di sampingnya dengan wajah tersenyum saat dia mengulurkan tangan dan memelintir telinga lelaki tua itu, sambil menyeringai berkata, Ibu sudah pergi untuk memandu tamu lain dan hanya kami berdua yang tersisa di rumah. Apakah kamu benar-benar ingin membuatku bekerja sebagai pemandu sekarang? Scamore tua terkejut, menepis tangan gadis itu, dan menggelengkan kepalanya. Tidak, kau tidak akan pergi. Aku akan pergi. Kapan kau tidak membuat banyak masalah saat menjadi pemandu? Diamlah dan aku akan pergi sendiri. Tapi aneh juga. Bukankah kau bilang ada beberapa tamu di sini? Kenapa aku tidak bisa melihat satupun dari mereka? Gadis itu mengerutkan bibirnya dan bersenandung. Para tamu itu punya selera makan yang besar. Mereka berteriak bahwa mereka ingin si tua Scamore datang dan menyambut mereka secara langsung. Yah, awalnya aku ingin menuangkannya sepanci air dingin, tetapi siapa yang mengira dia dikelilingi oleh beberapa orang jahat yang kuat? Kedua orang itu membuatku sedikit takut. Mata Scamore tua berbinar, tetapi dia masih berdiri dengan lesu. Sambil menyeret tubuhnya keluar, dia berkata, mereka yang ingin aku sapa secara pribadi kemungkinan adalah pelanggan lamaku. Tetapi kau gadis yang tidak pernah takut pada beberapa dewa emas sempurna. Namun ada beberapa yang dapat membuatmu takut seperti itu sekarang? Itu cukup menarik. Gadis itu memutar matanya, lalu mengikuti dengan cengiran, di luar halaman. Setelah si tua Scamore melihat keempat orang itu, matanya langsung menyipit. Dia berhenti sejenak ketika melihat air mata bintang sebelum menoleh ke Tang Xiu, yang jelas-jelas adalah pemimpinnya. Kemudian, dia bertanya sambil tersenyum. Salam dan senang bertemu denganmu, tamu terhormat. Kamu tampak asing, tetapi ternyata kamu mengenal si tua Scamore ini. Bolehkah aku tahu tuan mana yang merekomendasikan aku kepadamu? Ekspresi rumit melintas di mata Tang Xiu dan dia berkata sambil tersenyum tipis. Ada seorang pengemis kecil yang berbicara tentang pohon Scamore kecil di kota penjara. Aku hanya tidak menyangka bahwa pohon Scamore kecil kini telah menjadi pohon Scamore tua. Pengemis kecil? Tubuh Scamore tua bergetar dan cahaya tajam dan ganas bersinar di matanya. Tubuhnya yang reot tegak dalam sekejap. Aura yang sangat besar meledak keluar darinya dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Siapa Anda, Tuan? Bagaimana Anda mengenalnya? Bab 1328 Pengeluaran Besar-besaran. Kau bisa memanggilku Kaisar Langit Agung Tang, kata Tang Xiu dengan tenang. Bagaimana aku tahu? Tidak nyaman untuk memberitahumu sekarang. Scamore tua, ada sesuatu yang harus kulakukan di kota sel penjara dan aku ingin kau menjadi pemanduku di sini. Aku akan memberimu hadiah besar jika kau melakukannya dengan baik. Old Scamore menatap tajam ke arah Tang Xiu. Setelah 15 menit, dia menarik napas dalam-dalam dan sosoknya kembali ke keadaan reotnya lagi sambil juga menyatukan auranya. Pengemis kecil adalah saudara sedarahnya. Dulunya adalah bintang baru yang sedang bersinar di dunia abadi yang menarik perhatian banyak orang kuat, selain identitas lainnya sebagai murid Kaisar Agung Kultivasi Bintang. Sudah lebih dari 5.000 tahun berlalu. Mereka yang tahu bahwa dia adalah kakak laki-laki Little Begar pasti memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Namun, orang-orang itu, kebanyakan dari mereka sudah meninggal, benar? Baiklah, aku akan menjadi pemandumu. Si tua Scamore mengalihkan pandangannya, melambaikan tangan pada gadis kecil di sebelahnya, dan berkata dengan suara berat. Aku pergi, tapi kamu harus tetap di rumah dengan jujur, mengerti? Kalau aku tahu kamu kabur diam-diam, kamu akan dihukum ratusan tahun.
Gadis kecil itu ragu-ragu dan tiba-tiba menjadi lesu dan menggerutu tidak senang. Kemudian, dia bergelantungan kembali ke gerbang halaman dan membanting pintu rumah. Old Chamore menatap Tang Xiu dan bertanya, "Kemana kamu ingin pergi? Tidak ada tempat dan tidak ada apapun di kota sel penjara yang tidak ku ketahui." Tang Xiu meliriknya, lalu berbalik ke arah gedung utama arena narapidana, dan berkata dengan enteng, "Jangan menyombongkan diri dan membanggakan hal sebesar itu dulu. Bahkan jika kamu sudah tinggal di sini selama ribuan tahun, kemungkinan besar masih banyak hal yang tidak kamu ketahui." Old Chamore tersenyum menanggapi dan bertanya, "Misalnya, sama seperti siapa pemilik arena narapidana?" "Apakah kamu mengenal orang itu?" tanya Tang Xiu. Ini, si Tuas Chamore terdiam dan memalingkan mukanya, tampak sedikit malu. Tang Xiu tersenyum acuh tak acuh dan menatap Dragonfly, berkata, "Hei, nak, ceritakan padaku tentang tingkat kultivasinya." Dragonfly menjawab, "Tuan, dia sangat kuat setidaknya di tahap keemasan abadi sempurna dan dia bahkan lebih kuat daripada Lady Startears." "Ah, benar juga, dia juga saat ini terluka, meskipun lukanya tidak serius." Langkah kaki Old Chamore terhenti dan dia menatap Tang Xiu dan Dragonfly dengan tatapan tidak percaya. Mereka yang tahu bahwa dia adalah dewa emas sempurna di seluruh dunia abadi tidak lebih dari 3 orang, termasuk dirinya. Namun, bagaimana orang ini tahu tentang hal itu? Siapa sebenarnya orang-orang ini? Si Tuas Chamore samar-samar merasakan bahwa dia tidak bisa menyembunyikan apapun di depan orang-orang ini. Kesadaran itu membuatnya gelisah dalam hati. Setelah mengikuti jejak Tang Xiu, dia bertanya, "Tamu yang terhormat, bolehkah saya tahu barang apa yang ingin Anda beli, atau tempat yang akan Anda kunjungi?" "Aku akan pergi ke sel penjara arena narapidana untuk Dewa Emas Sempurna," jawab Tang Xiu. "Apakah Anda mungkin akan berjudi, tamu terhormat? Atau, apakah Anda?" "Aku ingin membeli beberapa Dewa Emas Sempurna," kata Tang Xiu. Pupil mata Old Chamore mengecil dan dia tiba-tiba menyadari bahwa Tang Xiu pastilah seorang tokoh besar dengan sumber daya finansial yang kaya. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Jika kamu ingin membeli beberapa Dewa Emas Sempurna, kamu tidak perlu pergi langsung ke sel Dewa Emas Sempurna di arena narapidana. Aku tahu tempat yang menjual Dewa Emas Sempurna. Selain itu, hanya ada sekitar 60 gladiator Dewa Emas Sempurna di kota sel penjara. Lebih dari 60 orang itu memiliki catatan dan identitas yang tercatat dan diketahui oleh banyak orang. Namun, tempat yang baru saja kuceritakan kepadamu merahasiakan identitas para gladiator ini, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit. Kalau begitu bawa aku ke sana." Setelah mengatakan itu, Tang Xiu bertanya lagi, "Berapa tepatnya jumlah dan kekuatan serta latar belakang mereka?" "Tidak lebih dari 10 orang, tetapi mereka sangat kuat. Bahkan para gladiator deathmatch di arena narapidana lebih rendah dari mereka. Mereka semua dari ras yang berbeda dan semacam karakter tingkat Lord yang menguasai beberapa domain abadi terpencil. Anda tahu, arena narapidana memiliki semacam tim misterius yang terus memperluas wilayahnya ke domain abadi terpencil. Pada saat yang sama, mereka juga memburu dan menangkap emas abadi serta emas abadi sempurna untuk diperdagangkan dan untuk meningkatkan jumlah petarung deathmatch untuk arena narapidana." Tang Xiu mengangguk pelan. Ia pernah mendengar tentang masalah ini tetapi tidak pernah memerhatikannya sebelumnya karena ia mengira arena narapidana hanyalah sebuah keberadaan kecil. Namun melihatnya sekarang, ia sangat menyadari bahwa arena narapidana jauh lebih mengerikan. Dapat dikatakan bahwa arena narapidana mungkin berada di peringkat 10 besar kekuatan utama di dunia abadi. Gerbang pertandingan maut, itu adalah tempat yang disebutkan oleh Old Chamore. Ketika semua orang memasuki bangunan yang tampak biasa itu, seorang wanita tua yang cantik namun menawan menyambut mereka dan berkata sambil tersenyum, "Hai, Old Chamore, apakah kamu membawa tamu-tamu ini untuk membeli sesuatu di sini?" "Benar," kata Old Chamore. "Yah, kau tahu aturannya. Bawa mereka masuk." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Tapi kau akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan, Capiche?" "Mengerti?" Si Tuas Chamore mengangguk sambil tersenyum dan menuntun keempat orang itu masuk. Setelah mereka berlima masuk, barulah mereka menyadari bahwa tempat itu adalah artefak Heavenly Abode.
Itu karena ruang di dalamnya sangat besar dan 100 kali lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Baiklah, mari kita lanjutkan saja. Tamu terhormat, Scamore tua tersenyum dan berkata. Itulah tempat berkumpulnya para petarung deathmatch yang diperjualbelikan. Jika Anda mengambil jalan ke kiri, Anda akan tiba di tempat di mana Anda dapat membeli buku panduan seni kultivasi abadi dan berbagai buku panduan untuk seni rahasia, kemampuan ilahi, dan sejenisnya. Jika Anda mengambil jalan ke kanan, Anda akan menemukan tempat yang menjual semua jenis senjata. Ekspresi Tang Xiu berubah dan dia berkata, "Mari kita menuju ke tempat senjata terlebih dahulu." Old Scamore tersenyum tipis dan membawa Tang Xiu melewati lorong sepanjang 1 kilometer itu lalu memasuki aula yang luas. Di dalam, terlihat banyak sekali senjata yang tersusun rapi, dengan kekurangan, fitur, dan peringkat masing-masing senjata yang tercatat pada labelnya, artefak tipe pertahanan. Setelah masuk lebih dalam, Tang Xiu segera menemukan berbagai artefak pertahanan untuk dijual. Deretan benda yang mempesona di sini sungguh menakjubkan. Artefak abadi dibagi menjadi 9 tingkatan. Tingkatan 1 dan 2 cocok untuk makhluk abadi biasa, tingkatan 3 untuk makhluk abadi bumi, tingkatan 4 untuk makhluk abadi surgawi, tingkatan 5 untuk makhluk abadi mendalam, tingkatan 6 untuk makhluk abadi emas, tingkatan 7 untuk makhluk abadi emas sempurna, dan tingkatan 8 cocok untuk mereka yang berada di tahap supremasi. Sedangkan untuk artefak abadi tingkat 9, diperuntukkan bagi para dewa tertinggi tingkat atas yang mampu mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Tang Xiu kemudian menemukan artefak abadi kelas 7 berdasarkan label yang tertera. Dia mengamati selama beberapa saat dan kemudian berkata, "Battle Peng, Star Tears, kalian berdua memilih artefak pertahanan untuk diri kalian sendiri. Dipahami?" Keduanya sedikit terguncang dalam hati tetapi dengan cepat mengambil artefak pertahanan yang memuaskan mereka. Tang Xiu diam-diam mengamati 18 artefak pertahanan yang dipamerkan dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya diam-diam. Masing-masing dari 18 artefak pertahanan ini dapat menahan pukulan penuh dari Dewa Emas sempurna tanpa hancur, meskipun akan tetap hancur jika menghadapi pukulan terus-menerus. Old Scamore, kurasa tempat ini juga punya beberapa artefak abadi kelas 9, ya? Ya, hanya ada 3 artefak pertahanan tingkat 9 di sini. Dan semuanya ada di dalam susunan. Masing-masing dari mereka sangat mahal. Saya tidak berpikir seorang dewa emas sempurna dapat membeli salah satu dari mereka bahkan dengan semua kekayaan mereka, kata Scamore tua. Bawa aku ke sana, kata Tang Xiu. Old Scamore berjalan 100 langkah ke depan sebelum berhenti di sudut jalan. Kemudian, dia dengan santai membuat segel. Segera setelah itu, 3 cahaya transparan tiba-tiba muncul dan 3 benda muncul di dalamnya. Zirah emas katak segudang, bola jiwa surgawi. Pakaian 9 guntur paragon. Tang Xiu dengan tenang mengamati 3 artefak abadi tingkat 9. Kemudian, dia menoleh ke Old Scamore dan berkata, "Beritahu orang yang bertanggung jawab atas tempat ini dan suruh orang itu menemuiku." Dipahami? Hanya butuh waktu kurang dari 15 menit bagi Old Scamore untuk pergi dan kembali bersama betina tua namun cantik menawan. Yang terhormat, apakah Anda sudah memilih barang yang Anda suka? Wanita cantik itu melirik 3 artefak pertahanan kelas 9 dan cahaya aneh melintas di matanya ketika dia bertanya sambil tersenyum. Tang Xiu mengangguk dan berkata, "Total ada 3 artefak pertahanan. 2 di antaranya adalah artefak tingkat 8 dan pakaian paragon 9 guntur ini. Berapa harga semuanya?" Pakaian 9 guntur paragon ini dihargai 20 juta esensi kristal, dan 12 juta esensi kristal untuk 2 artefak pertahanan tingkat 8, totalnya 32 juta esensi kristal. Selain itu, Scamore tua berkata kau memiliki hubungan yang dalam dengannya, jadi aku memberimu diskon 2 juta. Jadi, kau hanya perlu 30 juta esensi kristal untuk membayarnya. Tang Xiu mengeluarkan 30 juta esensi kristal dan menyerahkannya kepada wanita cantik itu. Terima kasih. Baiklah. Jika kau ingin berterima kasih kepada seseorang, ucapkanlah terima kasih kepada Old Scamore. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ngomong-ngomong, apa kau butuh hal lain? Saya ingin membeli beberapa gladiator abadi emas sempurna. 6 di antaranya, tepatnya, kata Tang Xiu,
Ekspresi wanita cantik itu tiba-tiba berubah sedikit. Dia pikir Tang Xiu hanyalah seorang dewa biasa. Dia tidak menyangka dia memiliki sumber daya keuangan yang begitu dalam dan menakutkan. Silakan ikuti saya. Wanita cantik itu menatap tajam ke arah Tang Xiu sebelum berbalik dan berjalan pergi. Di dalam ruang lain. Saat rombongan itu tiba, Tang Xiu melihat ribuan kandang di kedua sisi. Masing-masing terpisah sejauh 1 kilometer. Semua level gladiator dapat dilihat di sini, dari kultivator biasa hingga gladiator emas abadi. Setelah wanita itu datang ke sisi terdalam bersama rombongan itu, dia melemparkan segel dan portal pusaran tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Setelah mereka memasukinya, mereka melihat 9 kandang membentuk lingkaran, dan setiap kandang ditempati oleh seorang gladiator emas abadi sempurna. Harga ini? Menggunakan indera spiritualnya untuk membaca label harga di setiap sel, ekspresi Tang Xiu sedikit berubah karena gladiator abadi emas sempurna yang termurah di sini dihargai 12 juta esensi kristal. Sedangkan wanita berambut biru berantakan yang duduk bersila dihargai 21 juta esensi kristal. Bisakah harganya didiskon? Tang Xiu menatap wanita cantik itu dan bertanya. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum menjawab. Maaf, harga ini sudah merupakan harga terendah yang bisa kami tawarkan. Saya hanya bisa memberi Anda diskon kecil jika Anda benar-benar membeli 6 gladiator emas abadi sempurna. Tang Xiu diam-diam memaksakan senyum masam di dalam hatinya. Semua batu abadi, kristal abadi, dan esensi kristal yang dimilikinya sekarang hanya bernilai sekitar 60 juta esensi kristal. Beberapa di antaranya termasuk yang diperolehnya dari cincin spasial yang diambilnya dari 6 bawahan dewa emas sempurna dari sitar iblis Jiu Yao yang mereka bunuh sebelumnya. Tang Xiu kemudian menatap Olsh Chamore dan berkata, pinjamkan aku 20 juta esensi kristal. Aku akan menggandakan pembayarannya 1 abad kemudian. Situas Chamore ragu sejenak dan berkata, aku memang punya 20 juta esensi kristal, tapi mengapa aku harus percaya padamu? Tang Xiu tersenyum kecut. Aku tidak bisa memikirkan sesuatu yang bisa membuatmu percaya padaku. Tapi jika kamu memang punya hubungan baik dengan Little Begar, kurasa kamu bisa meminjamkanku uang. Olsh Chamore mengamati Tang Xiu cukup lama sebelum melemparkan sebuah cincin dan berkata dengan enteng. Ada 20 juta esensi kristal di dalamnya. Aku tidak ingin kau membayarnya 2 kali lipat, tapi kuharap kau bisa memberikan penjelasan di kemudian hari. Bab 1329, Hubungan Karma Masa Lalu. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Aku berjanji akan memberimu penjelasan yang memuaskan di masa depan. Selain itu, aku juga berutang budi padamu. Datanglah ke Kekaisaran Tang Besar jika kau memiliki kebutuhan di masa depan. Setelah mengatakan itu, Tang Xiu mengeluarkan semua batu abadi, kristal abadi, dan esensi kristalnya dan menyerahkannya kepada manajer arena narapidana yang cantik, sambil berkata, 6 dewa emas sempurna, termasuk kalajengking iblis pedang itu. Aku sudah menghitung jumlah total yang kumiliki, yaitu 84,6 juta esensi kristal. Meskipun aku meminjam 20 juta esensi kristal, aku masih harus mengeluarkan 60 juta esensi kristal. Ekspresi terkejut tampak di mata wanita itu saat dia mengangguk dan berkata perlahan. Kamu bisa menyelamatkan 600.000 esensi kristal. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan 6 piring jiwa, menyerahkannya kepada Tang Xiu, dan secara pribadi membuka ke-6 sel itu untuk melepaskan masing-masing dewa emas sempurna yang terbelenggu di dalamnya. Sablevian Scorpio, Celestial Litho Monstrum, Flaming Demon Felin, Goldeneye Great Peng, Lupus Chimera Monstrum, dan Nethersia Wale King. Kalian berenam adalah budak Kaisar Langit Agung Tang mulai hari ini. Aku telah menyerahkan soul plate kalian kepadanya, jadi hidup kalian sekarang ada di tangannya. Wanita cantik itu melirik ke 6 orang itu dan berkata dengan suara yang dalam. 6 petarung deathmatch yang telah melalui 300 pertarungan di arena menatap tajam ke arah Tang Xiu. Seluruh tubuh mereka dipenuhi energi kematian dan ketidakpatuhan tampak jelas dalam ekspresi mereka. Meskipun Tang Xiu mengendalikan hidup mereka, ia membeli mereka dengan harga yang sangat tinggi. Jadi mereka tidak khawatir Tang Xiu akan membunuh mereka dan kemungkinan besar hanya ingin mereka melayaninya sepenuhnya. Setelah menyempurnakan ke-6 soul plate dan mengendalikan hidup mereka sepenuhnya, Tang Xiu kemudian berkata dengan enteng. Perintahku akan lebih diutamakan daripada apapun termasuk hidup kalian di masa depan.
Tentu saja, aku tidak keberatan menghukum salah satu dari kalian sebagai peringatan bagi yang lain. Jadi siapa di antara kalian yang ingin mencoba menentang keinginanku terlebih dahulu? Membunuh satu untuk memperingatkan sisanya? 6 gladiator pertarungan kematian abadi emas sempurna tiba-tiba berubah warna kulitnya. Ekspresi mereka yang tidak terkendali sedikit berubah. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin mati, apalagi menjadi ayam yang akan dipotong. Kita pergi dulu, Old Chamore. Tang Xiu mengangguk pada wanita cantik itu dan berbalik keluar. Si tua Chamore tidak menjawab, dia bahkan tidak menyapa wanita itu. Dia hanya berjalan keluar di samping Tang Xiu. Ketika mereka sampai di gerbang, dia bertanya, Kaisar Agung Tang, kemana kita akan pergi selanjutnya? Bibir Tang Xiu bergerak beberapa kali. Saat Battle Peng menyerahkan 10 kristal abadi kepadanya, Tang Xiu menerimanya dan menyerahkannya kepada si tua Chamore. Ini hadiah untukmu, takdir akan mempertemukan kita lagi di masa depan. Setelah berkata demikian, dia memimpin kelompok itu menuju kejauhan. 10 kristal abadi? Chamore tua menatap kosong ke 10 kristal abadi di tangannya. Beberapa kenangan yang telah disegel di dalam hatinya tiba-tiba menyembur keluar seperti banjir yang menghancurkan bendungan. Itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Dia hanyalah seorang anak laki-laki berusia kurang dari 9 tahun, berkeliaran di jalan-jalan bersama adik laki-lakinya untuk mengemis, berharap mendapatkan sedekah dan sisa makanan. Mereka diusir, dipukuli, dan disiksa seperti ternak yang bahkan pedagang Buddha tidak mau menangkapnya. Namun, pada hari, bulan, dan tahun yang menentukan itu, kedua bersaudara itu mencuri 2 potong pakaian mahal, tetapi ditemukan oleh pemiliknya dan hampir dibunuh. Pada saat itu, dia bersumpah akan membunuh orang yang memukulnya jika dia hidup. Dia juga bersumpah akan membunuh orang yang telah menganiaya kedua bersaudara itu. Pada saat itu, dia bahkan telah membuat rencana untuk berusaha keras mendapatkan sejumlah uang untuk membeli buku panduan seni kultivasi dan menjadi seorang kultivator yang kuat. Dan pada saat itu, tiba-tiba datanglah sosok agung yang menghalangi matahari bagi kedua bersaudara itu. Namun adiknya berlutut di belakang sosok hebat yang telah menyelamatkan mereka, sambil berteriak bahwa ia ingin mengakuinya sebagai guru. Di matanya saat itu hanyalah mimpi, sesuatu yang seharusnya tidak berani dibayangkan oleh orang-orang seperti mereka. Tetapi akhirnya orang itu menghentikan langkahnya dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudaranya sebelum ia setuju untuk menerimanya sebagai muridnya, meskipun ia harus membawa pergi saudaranya itu. Tepatnya kita akan berangkat berapa lama? Itulah satu-satunya pertanyaan yang diajukannya waktu itu, dan jawaban yang didapatnya adalah, ribuan tahun paling cepat dan keabadian paling lama. Namun, ia tidak pergi. Ia tidak bisa menunggu selama 1000 tahun, dan ia juga tidak ingin menyesalinya selamanya. Namun pada akhirnya, saudaranya dibawa pergi oleh sosok agung itu, sedangkan ia tetap tinggal. Chamore tua ingat dengan jelas bahwa sebelum saudaranya dibawa pergi, tokoh besar itu menyerahkan 10 kristal abadi kepadanya dan mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah dilupakannya seumur hidupnya. Ini hadiah untukmu, takdir akan mempertemukan kita lagi di masa depan. Kini adegan masa lalu terulang lagi. Hati Chamore tua yang berdarah terbuka. Sosok yang agung dan tak tertandingi itu tampak begitu familiar namun begitu nyata. Apakah kamu dia? Si tua Chamore mengejar beberapa langkah ke depan dengan wajah penuh kegembiraan sambil berteriak keras. Namun, setelah ia meneriakkan kalimat itu, kekecewaan dari lubuk hatinya meluap dan memenuhi seluruh hatinya, seakan-akan seluruh keberadaannya telah jatuh ke dalam lubang gletser. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan akal sehatnya sejenak. Karena pria itu, sama seperti saudaranya, telah mati. Beberapa kilometer jauhnya, langkah Tang Xiu terhenti saat ia perlahan berbalik. Melihat Old Chamore yang tampak pucat pasi, bibirnya bergerak beberapa kali, dan akhirnya, ia menyampaikan suaranya yang tidak ingin ia sampaikan ke telinga Old Chamore. Saya sungguh minta maaf. Setelah berkata demikian, Tang Xiu membawa semua orang untuk mempercepat langkahnya dan menghilang dari pandangan Old Chamore. Maaf? Kamu minta maaf? Pupil mata Old Chamore tiba-tiba mengecil dan ketidakpercayaan muncul di matanya. Sosoknya berkedip dan menjadi kabur saat ia menghilang begitu saja di bawah perhatian banyak orang. Ratusan ribu mil jauhnya,
Si Tuas Camore muncul di puncak gunung, memandang pemandangan kosong di sekelilingnya. Namun jantungnya bergetar dan berdebar kencang. Orang mengatakan bahwa semakin tua dan berpengalaman seseorang, semakin bijak dan canggih pikirannya. Dia telah hidup selama ribuan tahun dan telah menjadi sangat bijak dan cerdas. Hanya kata, maaf, dan kalimat, maafkan aku, yang diucapkan pria itu sudah cukup untuk mengejutkannya. Adik laki-lakinya sudah lama meninggal. Meskipun pria itu mengamuk dan membantai para pelakunya. Namun, dari semua orang di dunia ini, dialah satu-satunya yang berutang satu kalimat itu kepadanya. 3 kata itu. Bersambung ke episode 347. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.